Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita bertemu lagi nih dengan Pak Bani dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk materi yang kedua ini kita akan mempelajari novel sejarah. Apa saja sih yang akan kita pelajari nanti dari novel sejarah ini? Yang pertama kita akan cermati struktur teks novel sejarah. Kemudian yang kedua kita akan cari ciri kebahasaannya. Kemudian yang ketiga kita akan coba gali nilai-nilai novel sejarah itu. Dan yang terakhir kita coba susun nih novel sejarah seperti apa. Minimal draftnya nanti bisa kalian buat. Sebelum ke materi berikutnya, kita coba cari definisi dulu. Novel sejarah itu apa? Tahu nggak sih novel itu apa? Kalau novel saya yakin teman-teman semua paham ya. Tapi kalau novel sejarah itu agak beda nih dengan novel-novel yang lainnya. Khusus novel sejarah ini, di dalamnya harus menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu. Bisa bersifat naratif, deskriptif, dan disajikan dengan daya khayal pengetahuan yang luas dari pengarangnya. Artinya, meskipun di sana berupa karya fiksi, harus ada peristiwa-peristiwa yang berupa fakta. Contohnya ini ada novel Diponegoro, ada Soekarno, ada Gajah Mada. Meskipun diceritakan dengan gaya khayal atau gaya fiksi, tetap harus ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi dibuatnya novel tersebut. Baik, yang berikutnya kita coba pelajari struktur novel sejarah. Strukturnya sama dengan novel-novel yang lainnya. Yang pertama itu ada orientasi atau pengenalan situasi. Jadi di sini si penulis mengenalkan situasinya, settingnya di mana, kemudian tokohnya siapa, itu dibuka dulu di bagian pertama. Kemudian bagian kedua barulah pengungkapan peristiwa. Ada masalah apa sih sebenarnya dari tokoh-tokoh tadi, kemudian dari masing-masing peristiwa itu nanti diungkapkan dalam bagian ini. Baru yang ketiga ada yang namanya menuju konflik. Nah, menuju konflik ini antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya sudah ada peristiwa-peristiwa tertentu yang menjadi dasar suatu permasalahan. Misalnya si A punya masalah dengan si B, itu sudah terlihat dalam bagian ini. Bagian berikutnya adalah klimaks atau puncak konflik. Nah, pada puncak konflik ini yaitu puncak permasalahannya antara tokoh-tokoh tadi. Kemudian di sini ditemukanlah sebuah entah penyelesaian, entah nanti salah satu tokohnya harus mengalah atau bagaimana. Di sini ada puncak permasalahannya. Baru nanti di bagian berikutnya ada penyelesaian. Nah, setelah ada konflik, ada permasalahan yang besar dari masing-masing tokoh dari sebuah peristiwa, diselesaikanlah di bagian ini. Nah, di bagian ini pasti salah satu tokohnya nanti dibuat mengalah atau dibuat kalah atau bahkan dibuat mati oleh si pengarangnya, bisa saja di sana dibuat seperti itu. Nah, di bagian terakhir itu ada koda. Nah, koda ini adalah simpulan atau pesan moral dari cerita itu, apa sih yang dapat diambil hikmahnya. Namun untuk novel-novel yang baru, koda jarang disertakan ya. Mereka bahkan membuat beberapa alur atau struktur itu di bagian akhirnya selesai, ya sudah selesai. Nanti silahkan si pembaca mengapresiasi sendiri, menyimpulkan sendiri pesan moralnya seperti apa. Tapi untuk novel-novel yang lama itu masih ada yang bagian koda, yaitu simpulan atau pesan moralnya. Nah, mengenai ciri kebahasaannya, khusus novel sejarah ini, yang pertama banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Jelas ya, karena ini adalah novel sejarah, itu berbicara masa lalu. Kemudian yang berikutnya banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau kronologis. Jadi misalnya saat ini, setelah itu, kemudian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja, tindakan, dan kata sifat karakter. Jadi karakternya seperti apa? Berani, gagah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, ini jelas menggunakan banyak dialog. Kenapa? Karena dalam novel itu biasanya si penulis lebih senang menggunakan kalimat langsung, jadi dialognya seperti apa diungkapkan apa adanya.
Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kemudian misalnya ada merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh novel sejarah yang nanti teman-teman bisa baca atau bisa cari. Ini bukunya banyak, kalau mau cari versi PDF-nya juga banyak. Kemudian untuk nilai-nilai yang dapat diambil dari novel sejarah itu, yang pertama ada nilai budaya. Nilai budaya yaitu nilai yang dapat memberikan suatu arti yang sangat mendalam dalam kehidupan bermasyarakat, peradaban, dan kebudayaan. Kemudian yang berikutnya ada nilai etika. Nilai etika ini memberikan nasihat atau ajaran yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, tentang baik buruknya lah. Kemudian ada nilai agama atau nilai religius, yaitu yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Kemudian yang keempat ada nilai sosial, yaitu berkaitan dengan tata pergaulan antara individu di masyarakat. Ingat ya, arti sosial bermasyarakat, kita tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Yang terakhir ada nilai estetika, yaitu yang berkaitan dengan keindahan, teknik yang digunakan pengarang sehingga bahasa itu terasa lebih nyaman, lebih indah untuk kita nikmati. Nah, bagaimana kiat untuk menyusun novel sejarah? Yang pertama, kalau teman-teman nanti mau membuat sebuah novel, menyusun novel sejarah, tentukan dulu peristiwanya. Peristiwa yang kalian anggap penting itu peristiwa apa, itu tentukan dulu. Yang kedua, susun kerangkanya. Kerangkanya itu bisa dalam bentuk bagan, kemudian bisa bentuk draft, bisa juga daftar, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian tentukan kerangkanya, tentu kumpulkan bahan ceritanya. Kira-kira cerita di bagian ini tentang apa ya? Cerita bagian 2 tentang apa ya? Cerita bagian ketiga tentang apa ya? Nah, itu bisa kalian gali sendiri. Kemudian yang berikutnya, kalian kembangkan kerangka itu menjadi sebuah cerita. Mulailah dengan bahasa-bahasa yang sederhana, tidak perlu bagus, yang penting nanti bisa berjalan cerita kalian. Nah, yang terakhir, review naskah kalian ketika sudah jadi. Baca ulang, cek kebahasaannya seperti apa, tata bahasanya seperti apa, perbaiki, baru nanti kalian terbitkan. Misalnya seperti ini nih, kalian punya ada peristiwa sejarah, meletusnya Gunung Kelut tahun 1966, ada kecelakaan kereta api di Bintaro tahun 1987. Kalian bisa kembangkan seperti ini. Aku dilahirkan di pengungsian saat Gunung Kelut meletus tahun 1966. Karena minimnya fasilitas kesehatan di pengungsian, ibu meninggal saat melahirkan. Nah, kalian bisa pilih saat kalian masih kecil atau saat kalian ya sekolah lah, awal-awal itu bisa kalian jadikan peristiwa. Ada peristiwa sejarah apa sih? Misalnya tahun 2004-an, 2005 itu ada peristiwa apa? Kalian bisa gali di sana. Kalian juga bisa mengambil peristiwa sejarah yang jauh selama kalian punya literasi yang kuat di sana. Nah, kerangka novel itu bermacam-macam. Ini ada contoh saja dalam bentuk daftar. Misalnya kalian buat dulu daftar isinya, mulai pertama sampai terakhir. Nah, bagian pembukaannya nanti apa, kemudian puncak konfliknya di mana, kalian buat draftnya. Nah, draft novel itu nggak harus dengan bahasa yang baku, enggak. Kalau novel ini kita lebih santai. Bisa kalian gunakan kata, bisa kalian gunakan frasa. Contoh di sini ada judul ayah tanda tanya. Nah, itu bisa kalian kembangkan. Ada apa sih di dalamnya? Itu bisa kalian uraikan masing-masing. Setelah itu baru kalian tulis ceritanya. Nah, tugas buat kalian, kami tunggu di pertemuan berikutnya, yaitu buatlah kerangka novel dari peristiwa sejarah yang kalian alami. Kemudian kembangkan kerangka tersebut menjadi novel yang menarik. Itu saja materi yang dapat Pak Bani sampaikan.